Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan ridho, hidayah, inayah dan semuanya kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan thalabul ilmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan semuanya hal-hal yang tidak dapat terhitung. Salawat serta salamilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat yang mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umat ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin, para penonton yang mudah-mudahan Allah muliakan dan saya banggakan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini ada bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira dia dibiarkan saja dia mengaku beriman kepada Allah sedang dia tidak diuji. Bahasanya begini, kamu mengaku beriman, apakah kamu dibiarkan saja kamu mengaku beriman kepada Allah? Nah, bahasanya begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah otomatis dia harus mengikuti ujian. Kata Allah, tidak akan aku biarkan seorang mengaku beriman sedang dia tidak diuji. Jadi otomatis kalau kita mengaku beriman, otomatis akan ada ujian-ujian yang akan merenggut, yang akan mengganggu keimanan kita, yang Allah uji apakah benar atau tidak imannya. Dalam surah Al-Baqarah Allah menegaskan ada 5 ujian yang Allah berikan, yang Allah bocorkan kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan pastilah, di sini ada lam taukid. Lam taukid ini lam pasti dan benar-benar. Taukid ini adalah penegasan. Taukid ini adalah penegasan, benar apa enggak. Wala nabluwanakum bisyai'in, dan pasti, bahasanya pasti. Wala nabluwanakum, dan pasti kami uji kum kepada kalian semuanya. Wala nabluwanakum bisyai'in, dengan sedikit minal khauf. Yang pertama Allah menguji kita dengan rasa takut. Contoh, takut kita sudah kaya, kita sudah punya jabatan, kita punya lain dan sebagainya. Diuji dengan rasa takut jabatan, dan diuji dengan jabatannya, diuji dengan kekayaannya. Apa yang diuji? Ketika seseorang pejabat, dia diuji oleh Allah, dia diperintah oleh penjabat yang di atasnya lagi bahwa kamu harus begini kalau kamu ingin bertahan jabatannya ingin bertahan harus begini. Dan ini biasanya
bertentangan dengan perintah Allah. Kamu harus korupsi sekian biar jabatan kamu tetap berjalan, biar jabatan kamu tetap berada di kursi ini, di kursi situ. Nah, diuji ketakutannya, apakah dia takut kepada Allah, apakah dia takut jabatannya hilang. Korupsi ke sana, sikut kiri, sikut kanan, sehingga persaingan yang membuat orang lain rugi, yang membuat dirinya rugi. Situlah diuji dengan rasa takut. Dia takut jabatannya tidak ada, dia takut gaji dan kekayaannya hilang. Allah uji. Yang pertama ya, Allah menguji rasa takut kepada kita semua. Yang bujangan takut yang mempunyai pasangan atau jodoh, padahal Allah SWT telah menegaskan alladzi khalaqal azwaja kullaha minan sifil amnya. Sesungguhnya Maha Suci Allah yang telah membuat semuanya berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatir. Jadi wajar manusiawi kita diberi ketakutan oleh Allah SWT berupa rasa takut. Ini rasa takut ini benar-benar dari Allah, manusiawi. Pertama, Allah menguji kita dengan rasa takut supaya diri kita ini apakah benar-benar beriman kepada Allah, apakah benar-benar mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, minal khaufi wal ju'. Yang kedua, Allah uji dengan rasa lapar. Otomatis pada bulan puasa ini kita diuji oleh rasa lapar. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita diuji keimanan kita lewat perut kita. Apakah perut kita mampu menahan rasa lapar ini? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji tidak mempunyai makanan. Kalau kita pengen jadi manusia yang bersih lagi, maka ujiannya itu puasa. Ada puasa mutih dan lain sebagainya. Puasa ini yang membersihkan ruh. Kita punya badan, kita punya jasad, kita punya ruh juga. Jadi ruh kalau pengen bersih, kalau pengen bercahaya di hadapan Allah, ruh ini harus kita paksa untuk puasa. Ruh ini akan bercahaya ketika kita berpuasa, ketika kita mengurangi tidur, ketika kita mengurangi makan, ketika kita menjauhi hal-hal yang subhat dan sebagainya. Nah, ruh ini akan bercahaya ketika kita berpuasa. Nah, gitu ya. Yang kedua, kita diuji dengan rasa lapar supaya keimanan kita semakin oke, semakin terjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala nablunakum bisyai minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Berkurangnya harta. Nah, ini yang paling krusial. Keimanan kita, berkurangnya harta atau dikurangi hartanya atau diuji ekonominya. Ini yang sangat krusial yang berada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pengangguran Indonesia, di sebuah kota saja sudah banyak, Bandung, Karawang, Purwakarta dan sebagainya. Kita diuji keimanan kita, wa naqsim minal amwal. Kita diuji ekonominya. Apakah benar-benar istiqomah beriman kepada Allah? Apakah naik imannya? Apakah turun ketika diberikan kekurangan harta? Sebagaimana kisah Qarun, bagaimana kisah Sa'labah. Sa'labah ini ketika dia tidak mempunyai apa-apa, sampai sholatnya saja, sarungnya saja berdua dengan Rasul, dengan istrinya. Ketika ditanya Rasul, wahai Sa'labah, kenapa engkau sholat ini terburu-buru?
Salabah bilang, wahai Rasul, saya ini orang miskin ya Rasul, tolong doakan ya Rasul. Saya ini tidak punya apa-apa. Sampai-sampai sarung saya berdua, makanya saya ketika sholat selesai saya langsung berlari karena takut istri saya ketinggalan sholat. Makanya ya Rasul, doakan saya selama 3 hari itu, meminta kepada Rasul untuk didoakan. Dan akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma rzuqna Sa'labah, ya Allah berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Doa Rasul langsung diijabah. Ketika itu Rasul memodali 2 ekor kambing kepada Sa'labah. Wahai Sa'labah, ini ada 2 kambing, satu jodoh untuk engkau pelihara dan engkau kembangkan, dan apabila engkau berhasil, jangan lupa nanti engkau zakat. Ketika itu Sa'labah menerima hadiah dari Rasul dan memelihara 1 jodoh kambing itu, dan semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Yang tadinya Sa'labah banyak sekali istiqomah sekali ketika mendengar azan langsung ke masjid. Ketika azan berkumandang ke masjid, ketika itu Sa'labah terlambat. Sudah 4 rakaat zuhur dia baru datang. Asar pun begitu, maghrib pun begitu, karena terlalu sibuk memikirkan atau mengurus kambing-kambing. Ketika itu Sa'labah semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin banyak kambingnya, semakin kaya, dan ditinggalkanlah masjid itu. Dan Sa'labah mengaku bahwa kekayaannya ini adalah hasil dari dirinya. Ada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang jalannya dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad menegur Sa'labah bahwa keluarkanlah sebagian harta untuk berzakat. Keluarkanlah sebagian harta untuk berzakat. Kemudian Sa'labah menolak karena Sa'labah merasa harta ini dari usahanya sendiri, dan kekayaannya ini hasil keringatnya sendiri. Dan kemudian Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa Sa'labah jangan begini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Sa'labah pun tetap menolak. Kemudian Sa'labah pun dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak amanah. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah berikan kekayaan, rezeki yang melimpah, itu harus kita berikan lagi berupa ibadah. Kita modalkan lagi untuk ibadah. Makanya pelajaran bagi kita semuanya yang pernah merasa kaya terus kekayaannya wanak siminan amwal, terus kekayaannya itu berkurang dan terus berkurang. Saya mengingatkan ada orang yang diberikan kekayaan, rezekinya mulai mengalir. Saya mengingatkan bahwa jangan lupa umroh atau jangan lupa bersedekah kepada anak yatim, karena banyak yang telah merasakan dan surat kepada saya, kalau saya dulu begini, menyesal jangan umroh, menyesal tidak memberikan anak yatim. Banyak teman-teman saya yang saya bercerita. Makanya saya memberikan suatu bukannya sehat, maksudnya bahasanya sharing atau apa. Kalau kita sudah merasa diri kita cukup, diri kita kaya, diri kita sudah bisa umroh, berangkat umroh segera mungkin, karena umroh haji ini memberikan kita atau mencegah kepada kemiskinan, mencegah kepada kefakiran. Umroh dan haji ini harus segeralah. Ketika kita sudah mempunyai harta banyak, sudah mempunyai uang banyak, segera untuk melaksanakan umroh dan haji. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa
nyawa, yaitu hakikatnya adalah kematian. Jadi kematian ini adalah ujian bagi kita semuanya, bahwa kematian ini akan dimiliki oleh setiap jiwa, oleh setiap makhluk. Kita harus menyadari bahwa kita selaku orang, selaku manusia harus beriman dan mati dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang pertama rasa takut, yang kedua rasa lapar, yang ketiga berkurangnya harta, yang keempat kematian atau berkurangnya jiwa, yang kelima wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Berkurangnya buah-buahan ini seperti apa? Seperti paceklik, seperti bulan kemarau, tahun kemarau. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kelima ini Allah beberkan, Allah bocorkan bahwa kita akan diuji oleh Allah dengan rupa-rupa itu yang lima. Rupa-rupa itu yang lima: rasa takut, rasa lapar, itu puasa, rasa tadi berkurangnya harta, terus jiwa yang meninggal, terus yang kelima yaitu yang kelima wasamarot, berkurangnya buah-buahan, yaitu paceklik atau kemarau. Wabasyiris sobirin, kata Allah, diakhiri dengan wabasyiris sobirin. Ini adalah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan dengan 5 ujian yang Allah berikan dan Allah bocorkan kepada kita, kita dapat mengantisipasi bahwa ketakutan ini, bahwa rasa lapar ini, bahwa berkurangnya harta ini, bahwa meninggal ini, bahwa kemarau ini adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ujian-ujian yang Allah berikan kita dapat menyelesaikannya secara bertahap. Amin. Itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.